Baik, terima kasih teman-teman media seluruhnya. Sudah siap ya seluruhnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana arahan Bapak Kapolri yang telah menginstruksikan kepada Kadif Propam Polri sejak awal dan sampai dengan terakhir kemarin sekira hari Sabtu, bahwasannya Bapak Kapolri telah memberikan atensi khusus terkait dengan permasalahan dengan korban saudara kita, almarhum saudara Afan, dan kemudian ini ditindaklanjuti oleh Divpropam Polri untuk dengan sifatnya kesegeraan dan kemudian memberikan setiap progres, perkembangan, dan juga wujud atau mewujudkan transparansi dalam proses ini. Untuk itu, saya saat ini bersama dengan Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kepolisian, Divpropam Polri. Maka dalam hal ini, secara perkembangan dan mewujudkan transparansi yang dimaksud, akan disampaikan oleh beliau. Tentu ini juga menjadi bagian yang dimintakan oleh keluarga saudara kita almarhum Afan, ayahanda dan keluarga besar seluruhnya, bahkan juga masyarakat, untuk dapat atau bisa memberikan suatu rasa keadilan kepada keluarga korban terkhususkan. Maka dari itu, kami persilakan kepada Bapak Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kepolisian untuk menyampaikan progres terkait dengan korban saudara almarhum Afan. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Karo Penmas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang saat ini, atas perintah Bapak Kadif Propam menindaklanjuti press release pertama tanggal 29 Agustus hari Jumat dalam rangka transparansi dan objektif penanganan perkara yang sudah disampaikan Bapak Kadif Propam. Sampai hari ini akreditor telah melaksanakan pemeriksaan terhadap semua saksi, termasuk orang tua korban Bapak Yulkifli, kemudian juga mengamati, menganalisa video, foto di medsos, termasuk adanya surat ver, visum et repertum, dan dokumen-dokumen pengamanan lainnya. Sudah kita laksanakan pemeriksaan dan analisa. Dari pendalaman pemeriksaan tersebut, kemudian analisa, kita dapat dikategorikan ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori pelanggaran berat, dilakukan oleh 1 Kompol K, jabatan adalah Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri, duduk di depan sebelah kiri driver. Yang kedua, Bribka R, jabatan Basat Brimopolda Metro Jaya,
selaku driver Rantis PJJ Nopol 17713-7 Romawi. Pelanggaran KKP sedang, Kode Etik Profesi Polri sedang. 1 adalah Aibda MR, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 2, Bribtu D, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 3, Bribda M, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 4, Barada J, Baraka J, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 5, Baraka YD, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. Kelima anggota tersebut kategori sedang, posisinya adalah duduk di posisi belakang sebagai penumpang. Untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Untuk kategori sedang dapat dituntut dan nanti keputusan sanksi itu ada di Komisi Kode Etik Profesi Polri. Macamnya adalah sanksinya patsus atau mutasi demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan. Dan itu semua nanti akan berdasarkan fakta-fakta di sidang Kode Etik Profesi Polri. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas, Komnas HAM, kemudian internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, Bitpropam Korbrimob Polri, Bitpropam Brimopolri, serta nanti di Propampori. Semua lengkap pesertanya dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 September 2025. Gelar ini karena hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana. Sehingga kita laksanakan gelar semuanya ini, nanti keputusan ada di gelar hari Selasa tanggal 2 September 2025. Demikian penyampaian dari kami di Propampori atas perintah Bapak Kadif Propam. Semua kita transparan, objektif, sesuai fakta yang ada. Demikian Pak Karpenmas, selesai. Terima kasih Bapak Karowat Prof. Baik rekan-rekan, demikianlah tadi penyampaian oleh Karowat Prof. Dan kami tetap berempati. Sekali lagi kita mendoakan almarhum tetap menjadi atau memiliki ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Dan kita sama-sama mendoakan dan khususnya kepada keluarga tetap diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Dan tentunya inilah suatu langkah yang menjadi perhatian Bapak Kapolri yang ditindaklanjuti oleh Bapak Kadif Propam Polri, yang kemudian harapannya adalah bisa memberikan perkembangan secara transparansi kepada khususnya keluarga korban. Rekan-rekan, saya kasih satu sesi pertanyaan
tapi masih masuk dalam konteks dalam penanganan terhadap 7 terduga pelanggar tersebut. Kami silakan menyebutkan nama dan medianya. Silakan. Dari ya, silakan. 1, 2, 3. Baik. Anggota BEMOP ini, apakah identitas masing-masing anggota BEMOP itu sudah bisa diungkap ke publik? Pak, sebelumnya juga Pak Kapolda Metro sudah menyampaikan di Polda Metro waktu menerima audiensi para demonstrasi. Apakah di sini bisa dibuka terang-terangnya nama lengkap dan jabatan? Kemudian Pak, beredar di media sosial spekulasi bahwa 7 anggota BEMOP tersebut bukan anggota BEMOP melainkan tahanan, Pak. Bagaimana tanggapan dari Bapak? Satu-satu dulu ya, biar fokus untuk menjawab pertanyaan salah satu penanya dari Kak Yona Metro TV. Oh ya, silakan kalau masih ada konteks yang sama. Baik, masih sama ya, tadi pada konteks yang sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ketujuh itu anggota BRIMOB atau bukan, karena diragukan yang berkembang di medsos. Dari Kompolnas langsung sudah melaksanakan pengecekan dan kita berikan akses penuh untuk tim Kompolnas, sudah langsung melihat dan menanyakan serta minta KTA, dan nanti bisa dijawab oleh tim pengawas eksternal kalau mungkin masih diragukan. Insya Allah kami bergerak apa adanya sesuai fakta, dan 7 personel ini adalah anggota BRIMOB. Gitu. Berikutnya tentang inisial, tentunya kini sedang berproses, dan kita menghargai adanya dalam hukum itu adalah praduga tidak bersalah, itu tetap. Dan inisial sudah kami bacakan dari tadi, mulai Kompol K, Bribka R, dan seterusnya. Ini adalah menghormati, dan setiap orang punya hak asasi manusia, sehingga nanti pada jadwalnya hari Rabu sudah ada sidang kode etik profesi Polri. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, terima kasih pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Pak Karwat Prof. Dalam proses pelaksanaan ini tadi juga sudah disampaikan bahwasanya ada peserta dari eksternal, baik itu Komnas HAM, termasuk dari Kementerian HAM kemarin dari Bapak Dirjen, dan juga dari Kompolnas. Tentu akses itu sudah diberikan secara luas dan tentu sudah disampaikan. Terima kasih untuk pengecekannya, dan ini juga kami mengharapkan agar rekan-rekan media memberikan informasi sebagai saluran utama informasi kepada masyarakat secara kredibel, sehingga ini bisa menjelaskan atau menjernihkan apa yang terjadi di informasi media sosial. Terima kasih pertanyaannya, justru ini akan menjawab, memberikan informasi dan literasi kepada masyarakat. Satu lagi berarti, silakan. Dari hasil pemeriksaan pelanggaran mereka apakah misalnya terbukti ada instruksi dari komandan Kompol K untuk maju terus saat situasi itu, atau seperti apa? Karena dari kemarin kita sudah tahu bahwa mereka melanggar etik, tapi pelanggaran etik seperti apa itu bisa jelaskan sedikit dari hasil pemeriksaan. Dan kedua, menjelaskan sedikit soal tadi proses pidananya, apakah Baris Krim sudah bergerak juga secara paralel? Terima kasih. Dua pertanyaan yang saya tangkap di sini. Karwat Prof tentu bisa akan menjelaskan. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perbuatannya seperti apa?
sehingga Kompol K itu jadi terduga pelanggar dengan kategori berat. Ini masuk materi, nanti materi itu besok hari Rabu. Ini akan disidangkan dan tentunya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut setelah diupdate lebih lanjut setelah adanya sidang. Ini nanti akan disampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan proses pidananya. Proses pidananya dalam pemeriksaan akreditor di Propam ini memang ditemukan ada unsur. Oleh karena itu, unsur pidana. Oleh karena itu, kita laksanakan gelar besok hari Selasa dengan mengundang seluruh komponen. Dari pengawas eksternal ada Kompolnas, ada Komnas HAM, pengawas internalnya ada dari Itwasum dan ada Bareskrim termasuk Divkum, kemudian SDM dan Propam semua juga hadir. Demikian, jadi besok itu akan ada gelar hal tersebut. Terima kasih. Terjawab ya, Mas Hamim? Ya. Cukup, rekan-rekan? Oh, ada lagi 2 di sini. Silakan. 3. Oke. Masih pada konteks yang disampaikan ya. Silakan. Silakan. Ya. Tadi Pak Karwat Prof menyampaikan proses untuk penentuan pasal dan perbuatan yang dilakukan ini akan melalui proses gelar perkara esok hari. Namun dugaan sementara ditemui adanya unsur pidana oleh Propam, sehingga kita sama-sama menunggu untuk besok. Tentu apa yang ditemukan oleh Divpropam, Karwat Prof, akreditor, ini akan disampaikan dalam proses gelar perkara. Itu saya rasa yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Karwat Prof. Yang pelaksananya besok tanggal 2 September 2025 ya. Sesuai arahan Presiden, Polri diminta untuk menjaga rasa aman masyarakat terkait angka ini. Kan ada hubungan Pak dan bagaimana sih Pak SOP di lapangan, karena kan kalau kami lihat itu teman-teman dibekali oleh senapan serbu sama flashball itu. Kami mau penjelasannya mungkin SOP-nya seperti apa ketika menghadapi kerusuhan, dan apakah harus tahap-tahapannya. Ini di luar konteks Ya, Pak. Oke. Berarti konteksnya udah berbeda ya dengan yang ini ya. Baik rekan-rekan, pertama saya perlu menyampaikan sekaligus untuk mensosialisasikan dulu ya. Ada pertanyaan terkait dengan perkembangan situasi terkini, termasuk landasan-landasan dalam mengatasi kegiatan masyarakat. Yang pertama, mendasari pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ini merupakan Undang-Undang Republik Indonesia tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bahwasannya di sini juga sebagai pertimbangan, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, teman-teman ini sebagai sosialisasi juga ya. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok ini merupakan wujud daripada hak tadi. Maka penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 98 pada pasal 2 termaktub di situ. Kemudian adapun tujuan daripada undang-undang ini adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab. Kedua, ini pada pasal 4 ya termaktub, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan
dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, kemudian mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi. Yang selanjutnya adalah menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Maka di sini adalah hak dan kewajiban, di mana hak daripada konstitusi seluruh masyarakat untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum. Terkait dengan pasal 6 juga memiliki berkewajiban atau kewajiban yang bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Ini ada dalam pasal 6. Maka dari itu, salah satunya Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, di sini adalah aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk salah satunya. Di Polri selain A. melindungi hak asasi manusia, menghargai azas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Maka pasal 8-nya diatur masyarakat berhak berperan secara bertanggung jawab. Pada ketentuan penanganan selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga diatur dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006. Juga ada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan Protap Nomor 1 Nomor 1 Tahun 2010. Ini juga perlu kami sampaikan sebagai informasi dan literasi pada masyarakat. Perkap nomor 16 tahun 2006 adalah tentang pedoman pengendalian massa. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri ada 3. Pertama adalah preemptif, kemudian preventif, dan juga penegakan hukum, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2. Kemudian juga ada Perkap nomor 1 tahun 2009 tadi, yaitu adalah tentang penggunaan kekuatan dalam tingkatan kepolisian yang tadi mungkin ditanyakan ya. Dalam hal ini perlu kami sampaikan, Perkap nomor 1 tahun 2009 ini ada azas-azas yang harus dilakukan dalam penggunaan kekuatan Polri. Yang pertama adalah azas legalitas, di mana azas legalitas adalah sesuai hukum dan kewenangan yang diberikan. Dan kemudian kedua adalah azas nesesitas, di mana azas nesesitas adalah azas urgensi atau keperluan yang hanya dilakukan bila benar-benar diperlukan. Yang ketiga adalah azas proporsionalitas, seimbang antara ancaman dan tindakan. Dan keempat adalah akurat atau tepat sasaran. Kemudian kelima adalah kewajiban umum hanya untuk tugas resmi kepolisian. Dan keenam adalah akuntabilitas. Tentu ini adalah suatu pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentu melalui mekanisme pengawasan yang berlaku. Jadi rekan-rekan, terkait hal ini tentu dalam proses yang telah berlangsung, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolri, bahwasanya tentang tindakan-tindakan yang bersifat akan melakukan tindakan tegas secara terukur, tentu tetap mengacu kepada undang-undang. Namun ada langkah-langkah yang tadi kami sampaikan, ada preemptif, preventif, dan tentu penegakan hukum. Artinya semua langkah-langkah ini tujuannya adalah untuk menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kepentingan seluruh ketertiban masyarakat Indonesia dan tentunya mengacu pada azas-azas tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan sebagai juga ini landasan yang akan
menjadi sosialisasi kepada masyarakat. Itu saja. Makasih. Pak, mulai dulu Pak, terkait Kamtibmas kemarin kan juga ada peristiwa penjarahan sebuah pejabat dari Bu Menteri Suriani yang juga sama Mas Roni. Nah sebenarnya ini untuk pengamanan dari rumah pejabat-pejabat ini gimana sih Pak? Kok masih bisa kecolongan jika tidak ada pengamanan? Hal ini telah dilakukan inventarisasi ya oleh Polda-Polda dan kemudian konsolidasi, dan tentunya secara perkembangan nanti kita lihat dari hasil perkembangannya ya. Itu dulu bisa kami jawab sementara ini. Terkait dengan unjuk rasa memang bukan terjadi di Jakarta tapi ada juga di Yogyakarta. Nah, ada mahasiswa Amikom yang ditemukan dalam keadaan meninggal, dan penulukan diduga adanya keterlibatan dianiaya oleh polisi. Nah, ada tanggapan atau mungkin penelusuran terkait dengan itu? Ya, tadi dalam proses inventarisasi dan kemudian konsolidasi, termasuk kalau tidak salah itu di kejadian di Polda DIY ya. Pak Kapolda DIY sudah melakukan kegiatan tindakan penyelidikan dan juga mendatangi orang tua korban, memberikan perkembangan apa yang langkah-langkah akan dilakukan. Tentu itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Namun demikian, proses itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Polda. Termasuk beberapa hal lainnya, kita tentu melakukan konsolidasi dan kemudian melihat dari apa kejadian-kejadian ini, dan kita tunggu perkembangannya secara utuh ya. Nanti Polda-Polda juga secara akutabilitas kan juga akan menyampaikan.